Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Usai diguyur hujan, Jalan Pantura di Demak dan Semarang terendam banjir. Karena geram, ibu-ibu di Desa Purwahamba, Kabupaten Tegal, gerebek rumah seorang perempuan. Peringati Hari Santri Nasional, para pendekar dari Perguruan Silat Nahdlatul Ulama atau Pagar Nusa di Demak unjuk kebolehan. Dalam seminar internasional di Kabupaten Semarang, Wakapolri menekankan Polri untuk terus bebenah. Hal itu disampaikan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo saat membuka seminar di Pusdikbin Maslem Diklat Polri, Kabupaten Semarang, Rabu siang. Ia menilai Polri memiliki peran untuk mencegah kejahatan dan menciptakan lingkungan yang aman untuk masyarakat. Namun jika berkaca pada kericuhan pada Agustus lalu, Polri perlu berbenah, apalagi salah satu tuntutan warga adalah reformasi Polri untuk lebih transparan dan punya empati. Ya, tentunya dengan kegiatan ini kita akan kembali kepada kemanusiaannya ya, karena menjadi polisi ini kita semua harus sadar bahwa bekerja sama dengan pihak manapun, termasuk dengan media, ini akan bisa mendukung bagaimana penguatan. Karena polisi ini juga bagian dari masyarakat dan harus ada dukungan, ada interaksi, karena kita sama-sama membangun peradaban dan kegiatan ini juga merupakan suatu dialog peradaban. Jurnalis dan polisi di Kabupaten Pemalang mengikuti kegiatan donor darah di Polres Pemalang. Selain berdonor, kegiatan ini juga untuk memperingati hari ulang tahun ke-74 Humas Polri. Berlokasi di Gedung Tribrata Polres Pemalang, puluhan wartawan dan anggota kepolisian menggelar aksi kegiatan donor darah massal. Selain berdonor darah, kegiatan ini dilakukan karena bertepatan dengan hari jadi ke-74 Humas Polri. Nantinya, darah yang terkumpul akan diserahkan ke PMI Kabupaten Pemalang. Harapannya mampu meningkatkan partisipasi pendonor sehingga dapat membantu mencukupi ketersediaan darah di PMI Pemalang. Kita berkolaborasi dengan rekan-rekan media, rekan wartawan. Kurang lebih kita hari ini melaksanakan 60 orang. Melaksanakan itu gabungan antara Polri dengan wartawan. Tujuannya apa sih? Tujuannya kita melaksanakan baksos donor darah. Semoga darah kita yang kita sumbangkan dapat bermanfaat pada masyarakat yang membutuhkan. Donor bareng pada saat hari ulang tahun Humas Polri ke-74. Rasanya ya senang dan bisa berbagi sedikit dengan darah kami, semoga bermanfaat. Dari kegiatan ini berhasil terkumpul 60 kantong darah pendonor. Kebutuhan darah di Pemalang saat ini cukup tinggi, baik untuk pasien di rumah sakit maupun korban kecelakaan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pemalang. Ribuan santri Salatiga mengikuti apel Hari Santri Nasional. Puncak perayaan diwarnai dengan tarian pencak silat oleh para santri. Aksi menggemaskan dari ribuan murid Taman Kanak-kanak ini membuka perayaan Hari Santri Nasional di Salatiga. Bertempat di lapangan Pancasila, ribuan anak-anak ini menari menggemaskan. Adapun penampilan para santri dalam atraksi pencak silat. Mereka memperagakan berbagai jurus dan gerakan silat mulai dari seni kipas, senjata, hingga seni tarung tangan kosong. Penampilan para pelajar dan santri sebagai puncak peringatan Hari Santri Nasional setiap tanggal 22 Oktober. Harapan ke depan santri tetap berperan penting dalam perjuangan meneruskan kemerdekaan seperti tema yang ada, yaitu mengawal kemerdekaan dan mewujudkan suatu kemajuan bangsa dan negara. Jadi wajib bagi kita untuk bagaimana negara tetap eksis dan depan. Jadi peradaban dunia harus kita wujudkan yang merupakan masa penting Islam dan Muslim tercapai. Ini merupakan suatu bentuk komitmen perhatian pemerintah terhadap pesantren, khususnya pendidikan para santri dan santriwati. Kita berharap mereka ini menjadi generasi penerus yang cerdas
sebagai generasi agen perubahan pembangunan bangsa ini. Tiap tanggal 22 Oktober menjadi peringatan Hari Santri guna memperingati peran besar kaum kiai dan santri dalam perjuangan melawan penjajahan pada masa kemerdekaan hingga tercetus revolusi jihad oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Di momen peringatan Hari Santri Nasional 2025, para pendekar dari Perguruan Silat Nahdlatul Ulama atau Pagar Nusa di Demak menampilkan berbagai atraksi. Mengusung tema mengawal Indonesia Merdeka menuju peradaban dunia, santri dan pesantren di Demak diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, keislaman, dan kemanusiaan. Upacara peringatan Hari Santri 2025 di Kabupaten Demak dipusatkan di alun-alun Demak pada Rabu siang. Upacara ini diikuti oleh ribuan santri, ulama, tokoh masyarakat, serta pemerintah Kabupaten Demak. Di momen ini, para pendekar dari perguruan silat Pagar Nusa unjuk kebolehan mulai dari atraksi pemecahan benda keras seperti batu bata, dilindas menggunakan motor hingga atraksi memegang petasan besar di tangan. Momen peringatan Hari Santri tahun 2025 mengusung tema mengawal Indonesia Merdeka menuju peradaban dunia ini, para santri dan pesantren di Demak diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, keislaman, dan kemanusiaan. Kita sebagai masyarakat atau sebagai santri merasa bahagia dan tentunya kita buktikan untuk menuju dunia ini para santri mampu dan bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Tadi melihat penampilan dari Pagar Nusa sendiri gimana, Bu? Ya, sangat luar biasa dan tentunya semua itu perlu keterampilan dan ilmu yang luar biasa, tidak boleh dicontoh oleh masyarakat pada umumnya, tetapi perlu ilmu tidak hanya iman Islam tapi kebatinan yang luar biasa untuk bisa menuju tersebut. Diharapkan santri saat ini harus bisa adaptif, tangguh, dan solutif. Selain bisa membaca kitab, santri kini juga diharapkan mampu menjawab tantangan zaman. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Gebiar Pendidikan Non-Formal 2025 digelar di Banyumas. Para pelajar dari Lembaga Pendidikan Non-Formal memamerkan kemampuannya dalam karya dan juga jasa. Ada yang menjahit, ada yang membuat kue, ada juga yang menari, hingga olahraga. Aneka ragam kegiatan ini adalah hasil pendidikan dari puluhan lembaga pendidikan non-formal di Kabupaten Banyumas. Mereka unjuk kebolehan dalam Gebiar Pendidikan Non-Formal tahun 2025. Semua peserta dalam kegiatan ini berasal dari Balai Pelatihan, Lembaga Pendidikan Alam, Lembaga Kursus, serta berbagai pendidikan non-formal lainnya. Mereka antusias adanya ruang ekspresi yang disiapkan untuk mereka. Sangat menyambut antusias, artinya hadirnya Gebiar Pendidikan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten ini bagian dari ekspresi, bagian dari tujuan biar peserta didik atau warga belajar kita itu menampilkan karya-karyanya, baik karya produk keterampilannya, ada berbagai event lomba, baik tari, seni kreasi, dan juga ada penyampaian paduan suara tentang pendidikan kesetaraan, dan ini penting. Dinas Pendidikan Banyumas mendukung adanya ruang untuk lembaga pendidikan non-formal sebagai bagian dari pendidikan yang merata untuk masyarakat. Untuk ikut mensupport keberadaan pendidikan non-formal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka education for all. Yang ketiga, ini sambil memberikan satu bentuk referensi kognitif dan juga afektif agar mereka punya price, tidak minder, tidak malu bersekolah maupun kursus di LKP maupun di PKBM maupun di SKB. Ini upaya-upaya kita untuk menjadikan Gebiar ini sebagai langkah untuk memberikan satu nuansa novelty, kebaruan kepada masyarakat. Pendidikan non-formal mendorong pelajar untuk memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengekspresikan kreasinya dalam bentuk karya nyata.
Dalam kegiatan ini juga digelar berbagai lomba, bagi karya dan penampilan terbaik dan akan memperoleh hadiah dari Disdik Banyumas. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Gisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.